Halo Sobat Agar, Djibouti merupakan sebuah negara kecil di Afrika Timur yang dikenal sebagai salah satu negara dengan cuaca panas paling ekstrim di dunia. Wilayah ini mengalami iklim subtropis yang panas serta gersang, sehingga di negara ini temperatur tinggi menjadi sebuah keniscayaan setiap tahun. Dengan kisaran suhu harian rata-rata antara 32 hingga 41 derajat Celcius. Bukan hanya suhu, Djibouti juga mengalami kesulitan yang serius dalam mengakses air bersih, baik untuk minum atau untuk mandi. Karena itu, di Djibouti, mandi menjadi sesuatu yang istimewa. Lebih dari itu, terdapat sebuah kebiasaan di Djibouti di mana penduduknya berbicara dengan volume yang sangat pelan. Hal ini dilakukan agar mereka tidak kehilangan cairan tubuh, penguapan yang terjadi saat berbicara dengan volume keras. Dengan berbicara pelan, mereka berupaya menjaga kelembapan tubuh dan mengurangi resiko dehidrasi, di tengah kondisi yang sangat sulit untuk mendapatkan pasokan air bersih. Djibouti mengalami kesulitan dalam mengakses air tawar, karena beberapa faktor geografis dan lingkungan yang mempengaruhi wilayah ini. Salah satu faktor utamanya adalah kurangnya sumber air permukaan yang cukup seperti sungai atau danau. Selain itu, tanah gurun pasir untuk mengambil tempat yang dominan sebesar 90% di seluruh negara ini berkontribusi pada penguapan air yang tinggi dan curah hujan yang rendah. Hujan yang jarang dan tidak merata membuat cadangan air alami sangat sulit untuk diperbaharui dengan cepat. Minimnya pasokan air tawar di Djibouti memaksa penduduk untuk melakukan pengeboran sumur dan pengumpulan air hujan sebagai cadangan. Langkah ini dilakukan masyarakat Djibouti sebagai alternatif, dibandingkan harus membeli air tawar dengan harga yang sangat mahal. Kendati kurangnya akses air menjadi masalah yang serius bagi sebagian orang di Djibouti, bagi beberapa orang, kondisi ini justru menjadi peluang bisnis, terutama di daerah-daerah yang minim pasokan air bersih. Karena itu, jual beli air menjadi hal yang umum di negara ini. Kekurangan air bersih telah mendorong munculnya bisnis jual beli air, di mana orang-orang membeli air dalam jumlah tertentu guna memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti minum, memasak, atau mandi. Di tengah terbatasnya akses terhadap air, sebetulnya Djibouti memiliki sebuah danau yang terkenal yang disebut Danau Asal. Danau ini terkenal karena merupakan wilayah terendah di dunia, dengan ketinggian 155 meter di bawah permukaan laut. Danau Asal terletak di cekungan tektonik di lembah Afrika Timur yang juga merupakan bagian dari perpanjangan Laut Merah. Kendati demikian, Danau Asal memiliki tingkat keasinan yang sangat tinggi dan menjadikannya sebagai salah satu danau yang paling asin di dunia. Bahkan kadar garamnya lebih tinggi 10 kali lipat dibandingkan air laut pada umumnya. Air di danau ini tidak cocok untuk diminum atau digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Tingkat keasinan yang ekstrim membuatnya sulit dimanfaatkan secara langsung oleh manusia atau hewan. Mandi di Danau Asal dapat mengakibatkan rasa gatal pada kulit. Kombinasi antara tingginya kadar garam dan sinar matahari dapat memperburuk rasa gatal dan menyebabkan luka bakar pada kulit. Masyarakat yang mendiami sekitar Danau Asal hidup dalam keadaan miskin. Padahal, Danau Asal digadang-gadang sebagai ikon wisata dari negara ini. Hal ini adalah contoh ironi yang sering terjadi di berbagai wilayah di seluruh dunia. Meskipun suatu tempat memiliki potensi wisata yang menarik dan bisa menjadi sumber ekonomi, namun faktor-faktor seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial
seringkali dapat menghambat masyarakat lokal untuk mendapatkan manfaat dari potensi wisata tersebut. Danau Asal dengan segala keunikannya tentu memiliki potensi sebagai daya tarik wisata. Namun faktor-faktor seperti kurangnya infrastruktur dan peluang ekonomi yang terbatas bagi masyarakat lokal dapat menghalangi potensi ini untuk benar-benar terwujud. Djibouti terletak di Afrika Timur, tepatnya di wilayah Tanduk Afrika. Nama Tanduk Afrika merujuk pada bentuk geografis negara ini yang menyerupai tanduk dari benua Afrika ketika dilihat dari peta. Djibouti berbatasan dengan Somalia, Ethiopia, dan Eritrea, serta berada di sepanjang garis pantai Laut Merah dan Teluk Aden. Djibouti dengan populasi sebanyak 1.106.000 penduduk, memiliki dua bahasa resmi, yaitu bahasa Arab serta bahasa Prancis. Bahkan, sebagian besar penduduk di negara ini adalah penutur bahasa Arab Fasih. Adapun bahasa Somalia dan bahasa Afar menjadi bahasa pergaulan yang digunakan sehari-hari. Bahasa merupakan cerminan dari sejarah, budaya, dan agama suatu masyarakat. Di Djibouti, bahasa Arab menjadi salah satu bahasa resmi yang mencerminkan mayoritas agama Islam yang dipegang oleh sebagian besar penduduk, yaitu sekitar 90% dari total populasi. Sedangkan 6% sisanya adalah penganut agama Kristen. Secara umum, ajaran Islam menyebar ke wilayah Afrika Timur lebih awal dibandingkan di wilayah lainnya. Bahkan, telah dimulai pada masa awal ketika Islam baru berkembang di kota Mekah. Adapun penggunaan bahasa Perancis sebagai bahasa resmi juga memiliki akar sejarah yang kuat. Djibouti pernah menjadi jajahan Prancis. Kemerdekaan yang diperoleh pada tahun 1977 tidak lantas menghapuskan pengaruh bahasa Prancis. Bahasa Prancis tetap diwariskan dan digunakan dalam berbagai sektor, seperti pemerintahan, pendidikan, dan komunikasi internasional. Sedangkan bahasa Somalia digunakan oleh suku Somalia yang merupakan salah satu kelompok etnis yang mendiami Djibouti dan memiliki koneksi budaya yang kuat dengan negara tetangga, yaitu Somalia. Sementara itu, bahasa Afar juga memiliki peranan penting dalam menggambarkan etnis Afar, salah satu suku yang menjadi bagian integral dari keragaman etnis di Djibouti.